Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya saudaraku. Kalau kita memperhatikan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10a itu saudaraku berbicara mengenai pencuri. Ya saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kalau Yohanes mengatakan kalimat ini berarti penting untuk kita perkarakan. Hal ini menunjukkan bahwa ada pencuri. Tentu pencuri yang dimaksud di sini adalah iblis. Ya, dia mencuri. Apa yang dia curi adalah tentu menyangkut firman Tuhan yang ditabur. Seperti yang dikemukakan dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 5. Mengenai seorang penabur yang pagi-pagi dia menabur benih, sebagian jatuh di pinggir jalan. Ya saudaraku. Dan burung-burung datang mematuk dan mengambil firman itu. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita harus memperhatikan hal ini. Jangan kita membiarkan iblis mengambil benih firman Tuhan yang kita terima setiap hari, saudara. Jangan kita biarkan. Tentu kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang dia untuk hinggap atau bersarang di kepala kita, saudara. Kita tidak bisa menghindari misalnya gadget dan berbagai pengaruh di lingkungan sekitar kita. Tetapi jangan sekali-kali kita memberi ruangan hal itu menetap di dalam diri kita, saudara. Tidak boleh. Kita harus ketat. Harus seketat-ketat mungkin, saudara. Harus se-ekstrim-ekstrim mungkin. Dan ini saudara tergantung dari setiap kita. Seberapa kita mau. Kita harus bersikap ketat dalam mengasihi diri kita sendiri, saudara. Jangan sampai saudara kita mengasihi diri kita sendiri secara salah. Kalau orang-orang tua, ya saudara pasti menginginkan anak-anak itu sukses dalam karir, studi, bisnis apalagi. Maka anak-anak pasti dia kuliahkan di sekolah yang terbaik, di perguruan tinggi yang terbaik. Segala kebutuhannya pasti akan dicukupi. Bahkan setelah itu dia beri usaha. Bahkan ada yang mempersiapkan warisan ya kepada anak-anak kelak. Tetapi sejatinya itu semua saudara sekalian itu hanya sampai di kuburan. Setelah itu tanpa disadari kita membuang anak-anak kita ke dalam neraka. Karena kita tidak mewariskan warisan kekekalan. Ini bahaya, saudara. Cara iblis bagaimana merampok kebenaran firman yang mempersiapkan diri, mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk masuk di dunia akan datang. Jadi kita harus waspada, saudara, kasih dalam Tuhan. Kita harus melindungi keluarga kita. Jangan sampai ada pencuri ini. Dia sangat licik, saudara. Kedatangannya itu tidak diberitahu. Mana mungkin ada pencuri datang memberitahu bahwa sebentar dia akan datang di tengah malam lalu mencuri barang-barang. Tidak, saudara. Iblis itu selain dia mencuri, dia bagaimana melakukan segala kelicikannya dengan memancing anak-anak Tuhan dengan berbagai kesenangan hidup.
supaya bisa mencuri apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang menyangkut kekekalan, supaya manusia menuju ke api kekal. Dan oleh sebab itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sadarlah saudaraku, jangan mengkonsumsi dari segala sesuatu yang itu sebenarnya racun di dalam jiwa. Jiwa kita ini tidak boleh diisi oleh apapun yang berasal dari dunia ini, kecuali firman. Kesalahan dari Adam dan Hawa itu saudara, mereka membuka ruangan jiwa mereka diisi oleh spirit kuasa kegelapan. Mereka menerima asupan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya mereka menuai kebinasaan. Padahal Tuhan sudah memerintahkan kepada mereka semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Salah mereka mengkonsumsi saudara. Mestinya mereka hanya membutuhkan atau mengkonsumsi buah pohon fisik untuk kelangsungan kehidupan mereka, jasmani mereka, dan pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu. Tapi mereka mengkonsumsi pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, yang dilarang oleh Allah. Akhirnya saudara, mereka harus mati. Memang kelihatan tubuh mereka belum mati secara langsung, tapi mereka mengalami kematian rohani. Mereka tidak bisa lagi berinteraksi dengan Allah, karena jiwa mereka telah dipenuhi dengan filosofi dunia, dengan makanan yang salah, dengan asupan yang salah. Betapa mengerikan keadaan itu. Dan akhirnya mereka harus terlempar dari Taman Eden. Harus hati-hati saudara dengan apa yang kita konsumsi melalui gadget, melalui lingkungan sekitar. Jangan juga salah bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Karena kita bisa menerima asupan-asupan dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia lakukan. Itu bisa terimpartasi. Atau yang saya sebut dengan pemindahan roh. Paulus membahasakan itu, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita tidak ekstrim menjaga saudara, maka kita sangat mudah berpotensi untuk jatuh. Saya, saudaraku, sebelum doa pagi saya datang di hadapan Tuhan dan mereset, berkata kepada Tuhan, selidikilah hati. Karena apa yang terpancar keluar itu semua dari hati, dari jiwa kita saudara. Jadi apa yang terekspresi di luar, yang kita lakukan dengan tindakan-tindakan kita, baik itu melalui perkataan dan perilaku kita itu, itulah model isi jiwa kita. Maka saya memperkarakan itu saudara. Nah, ini ada yang belum beres. Belum beres. Jadi kita masih punya kesempatan lagi untuk memperbaiki. Tidak ada cara lain saudara untuk hati kita, jiwa kita ini menjadi bersih, selain kita mengkonsumsi dari pohon kehidupan. Firman Allah itu harus kita teguh sebanyak-banyaknya. Karena kita hanya bisa dibersihkan melalui firman.
yang digarap melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu, supaya Roh Kudus nyaman tinggal dan bersedia menjadi guru kita, mendidik kita, menggarap kita, kita harus hidup sebersih-bersih mungkin. Jangan membuka ruangan terhadap dunia ini. Jangan saudara, kita tutup serapat-rapatnya. Jangan beri celah sedikit pun pengaruh dunia masuk mempengaruhi jiwa kita ini. Makanya kita harus menjaga mata kita, apa yang kita tonton, yang kita lihat, dan juga telinga kita ini apa yang kita dengar. Memang tidak mudah saudara, tidak mudah. Karena kita masih memiliki kodrat dosa. Ada monster-monster di dalam diri kita yang kalau kita tidak matikan dia bisa bereaksi dan menguasai kita saudara. Ayo saya berharap saudara sekalian, waspadalah. Karena kuasa kegelapan begitu licik yang untuk mempengaruhi kita. Mungkin juga bisa dia biarkan kita dengan ketenangan. Secara moral umum kita baik, tapi dia menyusupi kita dengan percintaan dunia. Saudara, dengan berbagai kesenangan, sehingga saudara kesenangan kita hanya untuk Tuhan mestinya. Dia pengaruhi dengan kesenangan-kesenangan yang lain. Ayo kita berubah sama-sama saudara sekalian. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.